misalnya biasa di tabungan kan bunga tuh ya Pak dapatnya. Nah, kalau sukuk ini kan kita dapatnya berarti imbal hasil gitu ya. Nah, imbal hasil sukuk tabungan ini floating with floor yang artinya kan ngambang gitu ya Pak, ngikutin suku bunga dari pemerintah. Nah, kalau misalnya dari pandangan Bapak sendiri nih, imbal hasil yang mengambang ini tuh sesuai nggak sih Pak dengan hukum syariah? Iya, ini jangan dibilang imbal hasil pada bunga, bukan. Gini. Kalau kita bangun jembatan, benar nggak? Kira-kira orang yang bangun jembatan ini dapat untung apa kagak? Dapat dong. Benar nggak? Betul. Benar nggak? Kontraktor yang dapat untung, Pak. Yang kerja dapat untung. Semua dapat untung. Nah, kalau yang ngerjain aja dapat untung, masa kita yang duitin kagak dapat untung? Benar nggak? Ya kan? Betul Pak. Lah dia kerja macul-macul gitu, bikin segala macam dapat untung. Lah mereka bisa macul-macul, bisa segala macam kerja-kerja itu kan duitnya dari kita. Yang bayar kita ya Pak ya? Iya, ya wajar kalau kita juga dapat untung, bener gak? Oke, siap. Bab berikutnya nih, kan itu dalam bangun jembatan, jalan tol apa jalan segala macam itu kan harga itu dari waktu ke waktu bisa naik, bener gak? Bisa berubah, permintaan juga berubah, sehingga keuntungan orang yang ngerjainnya kan juga berubah, bener gak? Benar. Misalnya nih, 6 bulan ini harga semennya segini, dia untungnya sekian. 6 bulan lagi, lain lagi keuntungannya, bener gak? Karena perubahan harga segala macam. Jadi keuntungan dari orang yang ngerjain tuh proyek-proyek bisa berubah up and down. Bahasa Inggrisnya menjadi floating, bener gak? Betul. Lah kalau dia aja floating, masa kita kagak floating, bener gak? Betul, setuju Pak. Lah dia aja floating, bener gak? Iya. Lah kalau dia floating, masa kita gak floating? Kita floating juga. Harus sama dong ya untungnya Pak ya? Itu, keren kan? Keren, benar. Mantep. Oke, jadi ya berarti nggak ada masalah ya, jangan khawatir sama imbal hasil yang disebut floating ini tuh ya sesuai gitu, karena ini memang sudah sesuai juga ya Pak ya, di semua pihak bakal dapat untung gitu. Setiap sukuk negara yang keluar itu mendapat surat kesesuaian syariah, oke. Jadi kita udah nggak usah tanya lagi deh. Ente kalau beli Indomie, beli McDonald, beli KFC, emang ente tanya lagi udah ada tulisan halal. Emang ente tanya lagi, ini halalnya bagaimana? Enggak kan, lu makan aja, Bismillah, ada makan berga. Beli sukuk gitu juga, udah nggak usah lu nanya-nanya lagi. Udah di review sama MUI, jadi buat apa dipertanyakan lagi gitu ya Pak ya? Udah. Yang review itu 40 orang, men, semuanya dokter ahli fikih, ahli tafsir segala macam. Udah diperiksa, udah kita cek semua. Ini duit dipakai untuk apa, proyeknya apa, segala macam. Ini proyeknya jalanannya mengarah kemana nih, bener gak? Jangan-jangan mengarah ke daerah pelacuran, haram. Oh jangan, iya. Maksudnya kayak gitu, bener gak? Iya, bener. Jadi kalau ada jalan, nih kita nih, saya cara ngasih tahu ya, cara mikirnya kita di DSD MUI. Kalau pemerintah membuat satu jalan, yang jalan itu hanya menuju ke satu tempat yang namanya pelacuran, nggak bakal kita setujui. Atau pemerintah membuat satu pelabuhan, yang pelabuhan itu khusus dari pelabuhan itu cuma untuk menuju suatu pulau. Pulau itu adalah pulau tempat kasino, nggak bakal kita setujuin sukuknya, bener nggak? Betul. Tapi kalau jalannya itu untuk kepentingan kita semua, men. Jamaah haji lewat sono, bener nggak? Orang jualan lewat sono, mau sekolah lewat sono. Barokah itu mah. Ini yang namanya amal jariah ya Pak ya? Itu dia, men. Ini bener, ngapain lagi dipikir-pikir ya. Jadi ini Pak, ini kan dari tadi kita ngomongin sukuk nih, SBSN. Ada investasi syariah lain nggak sih Pak yang harusnya kita milikin nih selain SBSN? Banyak, tergantung kita risk appetite kita kayak apa, bener gak? Kalau ente berani up and down gitu ya, kan ada orang yang sukanya berenangnya di laut, bener gak? Banyak ombak. Bener. Bahkan dia suka main surfing, bener gak? Yang model kayak gitu, lu beli saham dah, bener gak? Iya. Atau misalnya yang suka itu main apa rafting tuh gak rafting? Apa tuh arung jeram. Emang kita sengaja nyari yang seru-seruan. Lu belilah nyarinya ngalurnya deras ya. Lu cari saham yang yang gerakannya emang kayak begitu, bener gak? Tapi buat orang-orang yang senang berenangnya di danau gitu atau di kolam renang gitu yang tenang, aman, lalu beli sukuk dah, bener gak? Beli saham ada saham syariah, beli sukuk syariah. Lah kalau lu pening nggak bisa ngurusin sendiri karena kerja segala macam. Udah beli reksadana, bener gak? Biar orang lain yang kita suruh ngurusin, bener gak?
Jadi kalau kita pening, lu nggak mau basah-basahan, ya kan? Jangan berenang, naik perahu, suruh orang yang dayung tuh perahu, bener nggak? Bener banget. Iya, kayak lihat aja di Bareksa juga bisa langsung dipilih, ada yang difilter aja syariah gitu, langsung keluar semuanya tuh. Bareksa top. Dana syariah, top ya Pak. Iklan. Oke, tadi kita udah bahas tentang produk-produknya nih Pak. Sekarang kita mau masuk lagi ke pertanyaan tentang masyarakatnya ini sendiri nih, literasi ke masyarakat. Jadi mungkin kalau misalnya bisa dibilang literasi tentang investasi di Indonesia belum terlalu tinggi ya Pak ya. Jadi belum banyak yang mulai, sekarang sih udah mungkin meningkat, tapi mungkin belum terlalu banyak. Jadi selain melalui para medis gitu, kalau literasi ke masyarakat ini biasanya lewat apa lagi sih Pak? Apakah bisa masuk ke pengajian atau khutbah Jumat gitu misalnya Pak? Bisa. Kalau khutbah Jumat mah itu ada standarnya, pengajian aja dah. Kalau khutbah Jumat ada standarnya, ada ittaqullah, hakut tepat, ada standarnya. Pengajian kita bisa sampaikan. Tapi pengalaman saya gini. Kalau kita mau belajar berenang, cuma dengar doang dari YouTube berenang itu kayak apa, bener kan? Kagak bisa berenang, men. Bener. Kalau kita mau belajar naik sepeda, cuma nonton YouTube doang, dia kagak bisa naik sepeda, harus nyobain. Jadi selain ikut kita literasi, sosialisasi, nonton Bareksa gini, sekalian lu beli. Karena dengan beli itu, kita emotional involvement-nya tuh ada. Jadi tahu tuh up and down-nya segala macam, bener gak? Tapi kalau cuma dengar YouTube-nya Bareksa, kurang afdol, harus ikutan beli. Nah, sehingga waktu dengar YouTube-nya Bareksa tuh benar-benar nih, apa nih, sarannya nih apa nih? Buy or sell, bener gak? Jadi kita involve kayak kita jadi fansnya Manchester United misalnya gitu kan. Jadi kita mau siapa nih yang dijual, yang beli pemain segala macam. Jadi kalau menurut saya literasi ini sudah sering dilakukan. Bahkan di kampus-kampus juga dibuat pojok-pojok Bursa Efek Indonesia segala macam, bener gak? Iya. Tapi kalau kita cuma sekedar teori-teori doang, itu nggak masuk, nggak ngerasain kita. You don't feel it, bener gak? Tapi sebaiknya beli aja. Nah untuk belilah sukuk tabungan karena nilainya kecil. Jadi kita harus gitu. Kalau kita nggak pernah nyoba yang kecil, nggak pernah ini dah. Dan kalau harganya turun, tenang aja. Kalau lu nggak mau rugi, jangan lu jual, pegang aja. Tungguin aja sampai terakhir ya. Baru naik, bener nggak? Everything goes down, will go up. Everything goes up, will go down. Kalau dalam ilmu sufi ya, kalau engkau mengeluh tentang dinginnya malam, maka bersabarlah, bentar lagi juga siang, benar gak? Kalau engkau mengeluh tentang teriknya siang hari, sabar aja, bentar lagi juga malam, benar gak? Teriknya bakal hilang ya. Nah, saham gitu juga tergantung ente, suka diombak, arung jeram, apa suka naik perahu, benar gak? Iya benar. Mungkin itu juga kali apa yang bikin banyak masyarakat yang masih terjebak ke investasi bodong ya Pak ya, karena mereka ini cuma mendengarkan tanpa praktek gitu ya Pak. Bisa itu diiming-imingi, itu ada rumusnya. If something too good to be true, it cannot be true. Kalau ada seseorang yang menawarkan investasi yang nggak masuk akal, yang kelewat bau-bau surga gitu, nggak bakal bener. Karena kita masih hidup di dunia, belum di sorga, men. Nggak bisa. Nggak akan ada yang sebagus itu ya? Nggak ada. Bahwa ada orang bisa di atas air gitu, ada. Namanya surfing. Bener gak? Betul. Kalau surfing ada resikonya. Lu kegulung ombak, bener gak? Kalau lu jiwanya, risk appetite-nya, itu nggak berani kegulung ombak, takut ketelan air gitu, ya udah, lu yang tempat tenang aja, sukuk, bener gak? Kalau nggak mau juga capek, nggak mau basah, lu reksadana aja, naik perahu dah, biar orang lain yang dayungin, bener gak? Bener, orang pokoknya tuh pengen yang tinggi ya, pengen yang tinggi tapi nggak mau punya resiko tinggi gitu, jadinya banyak yang terjebak deh sama investasi bodong ya. Nah itu dia tuh, kacau. Oke, nah kita lanjut lagi nih ya Pak. Ini terkait sekarang tentang investasi syariah yang online. Nah, kalau mungkin sekarang masyarakat itu masih terbiasa dengan investasi-investasi yang konvensional. Jadi mendengar kata online tuh langsung berpikir kayak apakah ada unsur riba di dalamnya atau gimana gitu Pak. Nah, jadi
kalau misalnya menurut pandangan Bapak, ini sebaiknya gimana sih masyarakat menyikapi hadirnya investasi online yang marak sekarang nih Pak?